Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilatul Munawwaroh, NIM 1924 1010 3047 dari Prodi Informatika, Struktur Data kelas B. Ini saya akan menjelaskan tentang tugas fungsi rekursif. Untuk yang soal pertama, kita diminta untuk membuat fungsi rekursif untuk menghitung bilangan Fibonacci, di mana nantinya kita akan menghitung bilangan Fibonacci ke-5, 7, dan 10. Untuk fungsi rekursif sendiri, saya sudah membuat ya. Di sini saya membuat function Fibonacci di mana n ini merupakan inputan atau yang kita cari yaitu bilangan ke-5, ke-7, dan ke-10. Jadi di sini kita, karena bilangan Fibonacci itu merupakan penjumlahan dari dua bilangan sebelumnya, maka dari itu ada ketetapan yaitu untuk bilangan Fibonacci ke-0 sama dengan 0 dan bilangan Fibonacci ke-1 itu nilainya adalah 1. Dan untuk itu bilangan Fibonacci selanjutnya yaitu adalah penjumlahan dari dua bilangan sebelumnya. Maka dari itu di sini kita untuk base case-nya yaitu if-nya dan elif-nya yaitu 0 dan 1, sedangkan di else-nya ini merupakan fungsi rekursifnya. Ya, langsung saja. Di sini kita mencari bilangan Fibonacci ke-5, ke-7, dan ke-10. Dan untuk hasilnya yaitu untuk bilangan Fibonacci ke-5 adalah 5, dan untuk bilangan Fibonacci ke-7 adalah 13, untuk bilangan Fibonacci ke-10 adalah 55. Kemudian untuk selanjutnya kita diminta untuk eksekusi pencarian Fibonacci keempat dengan pohon rekursif. Ya, untuk yang pertama, bilangan Fibonacci kan merupakan penjumlahan dari dua bilangan sebelumnya. Jadi untuk bilangan Fibonacci keempat adalah penjumlahan dari bilangan Fibonacci ketiga ditambah bilangan Fibonacci kedua. Sedangkan untuk bilangan Fibonacci ketiga adalah bilangan Fibonacci kedua ditambah bilangan Fibonacci 1. Dan untuk bilangan Fibonacci 2 sendiri yaitu bilangan Fibonacci 1 ditambah bilangan Fibonacci ke-0. Nah, tadi kita sudah diketahui bahwa bilangan Fibonacci ke-0 dan ke-1 itu adalah 0 dan 1. Jadi bisa kita ketahui kalau bilangan Fibonacci kedua adalah 1 dan 0. 1 ditambah 0 jadi 1. Hingga kita masukkan di sini Fibonacci kedua sama dengan 1, Fibonacci ke-1 sama dengan 1, sehingga dapat kita temukan bilangan Fibonacci kedua yaitu 2. Karena bilangan Fibonacci ketiga sudah kita ketahui yaitu 2 dan bilangan Fibonacci kedua sama dengan 1, maka di sini kita bisa mengetahui bahwa bilangan Fibonacci keempat adalah 3. Untuk soal selanjutnya yaitu buatlah fungsi rekursif untuk mengecek sebuah list bilangan integer merupakan palindrom atau bukan. Gunakan fungsi yang Anda buat untuk memeriksa list berikut apakah palindrom list 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Kemudian kita diminta untuk membuat pohon rekursif untuk mengeksekusi pengecekan list tersebut. Ya, untuk programnya di sini saya membuat function palindrom di mana list ini adalah bilangan 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Dan jika panjang dari listnya ini kurang dari sama dengan 1, maka dia akan mereturn true. Sedangkan jika list dengan indeks ke 0 sama dengan list dengan indeks min 1, maka dia akan mereturn list 1 dibagi min 1. Kemudian jika tidak keduanya, maka dia akan mereturn false. Nah, di sini untuk listnya saya memberikan nama variabelnya angka, yaitu dengan listnya 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Langsung kita ngecek apakah ini palindrom atau bukan. Nah, karena dia mereturn true, maka maka list ini merupakan bilangan palindrom. Nah, untuk bilangan palindrom sendiri itu merupakan bilangan yang mengecek apakah apabila dilihat dari indeks pertama dan indeks terakhir itu nilainya sama atau tidak.
Nah, di sini untuk pohon rekursifnya yaitu palindrom 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Nah, karena indeks yang pertama dan indeks terakhir nilainya sama, maka dia akan tersisa 2, 3, 4, 4, 3, 2. Kemudian kita cek lagi apakah indeks yang pertama dan paling akhir ini sama. Nah, jika sama, dia akan mereturn true. Kemudian untuk yang palindrom 3, 4, 4, 3, kita lihat lagi apakah nilainya yang indeks pertama sama indeks terakhir itu sama atau tidak. Nah, karena sama, maka dia akan mereturn true. Kemudian untuk yang terakhir yaitu palindrom 4 dan 4. Karena dia nilainya sama, maka dia akan mereturn true lagi, sehingga dapat kita katakan bahwa bilangan list ini adalah bilangan palindrom. Kemudian untuk yang ketiga, di sini kita diminta untuk membuat antrian bank, di mana datanya itu adalah data panggil dan antrian. Jika bilangan lebih besar dari sama dengan 0, maka dia akan merepresentasikan nomor yang saat ini dilayani kasir. Jika antriannya lebih dari sama dengan 0, dia akan merepresentasikan nomor nasabah terakhir yang mengambil nomor antrian. Nah, untuk operasinya sendiri, di sini ada up panggil, kemudian ada up antrian, dan ada get panggil dan get antrian. Kemudian kita diminta untuk mengimplementasikan ADT antrian bank menjadi struktur data. Gunakan struktur data Anda untuk menstimulasikan kejadian berikut. Satu nasabah mengambil nomor antrian, satu nasabah mengambil nomor antrian, kemudian satu nasabah mengambil nomor antrian, satu nasabah dilayani, dan seterusnya. Kemudian di sini saya sudah membuat fungsinya. Di sini saya membuat kelas antrian dengan atributnya yaitu terdiri dari panggil dan antrian. Kemudian untuk metodenya sendiri yaitu ada up panggil dan up panggil, up antrian, up, kemudian ada reset, get antrian, dan get panggil. Nah, sesuai dengan soal, jadi kita mereset antriannya dulu itu menjadi 0. Dan ya menjadi 0, langsung saja kita jalankan. Nah, jadi di sini untuk antriannya dan panggilannya itu yaitu 4,4. Jadi sedang ada di antrian keempat dan yang dipanggil juga ada di antrian juga ada di nomor keempat. Untuk soal yang keempat, itu kita diminta untuk menghitung jarak antara dua titik dengan atributnya yaitu merupakan X dan Y, di mana X merupakan bilangan yang merepresentasikan koordinat X sebuah titik, sedangkan Y adalah koordinat Y. Nah, untuk metodenya sendiri yaitu ada geser horizontal, ada geser vertikal, hitung jarak, get X, dan get Y. Kemudian kita diminta untuk mengimplementasikan ADP di dua dimensi menjadi struktur data. Untuk programnya sendiri, di sini saya membuat kelas titik dengan atribut X dan Y, dan untuk metodenya sendiri yaitu ada geser horizontal. Nah, untuk geser itu kan titik X ditambah pertambahan jarak karena digeser itu jadi. Nah, untuk geser vertikal itu yaitu titik Y ditambah pergeserannya. Kemudian ada metode hitung jarak. Kemudian ada metode get X dan get Y. Nah, untuk titiknya sendiri yaitu di sini ada titik A dan titik B.
Nah, untuk titik A itu adalah 2,3 dan titik B 4,5. Nah, kita akan menggeser titik A itu sebanyak min 3 dan min 3 secara horizontal. Kalau di min itu berarti ke kiri, dan secara vertikal min 7, jadi dia akan ke bawah. Kemudian titik B akan digeser sebanyak 15 secara horizontal, jadi dia ke kanan. Untuk titik B digeser secara vertikal sebanyak 9, maka dia akan geser ke atas. Nah, langsung saja kita run. Nah, jadi untuk jaraknya itu adalah, jadi untuk titik B-nya adalah min 1, min 4. Oh, maaf, ini untuk titik A-nya, hasil dari pergeserannya yaitu min 1, min 4, dan untuk titik B-nya yaitu 19,14. Sedangkan untuk jaraknya yaitu 26,9 sekian. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.